Jadi kalian bertiga, Aji sini jajan udah pernah diklat, ya. Yang diklat, iya. Ini mulai dari, iya. Ini diklat ini Aji udah pernah diklat tuh. Oh, udah pernah. Nah, nanti ngisi apa? Oke, sekarang Taza materinya ngisi tentang ujung. Kasih dulu. Kan SOP dulu. Ya boleh siapa? Ustadz boleh, Ustadz boleh. Ustadz deh, Ustadz ujung. Hah? Ya. Ujung? Ya. Ujung apa? Ujung Maroke. Ujung. Ujung. Ya. Ujung adalah. Nah, ujung adalah. 7M dulu. Oh, 7M. Ya. 7M berikut apa saja? 7M itu yang pertama adalah awali. M pertama. M pertama. Awali dengan M-nya apa? Awali. Bahasa M kan memulai Hmm. dengan membaca Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Jadi maksudnya, nggak apa-apa. Ya namanya masih belajar ya. M yang pertama adalah memulai dan mengakhiri aktivitas dengan berdoa. Intinya itu. Jadi kalau sampean mau memulai aktivitas harus mulai dengan berdoa. Itu. Ya paham ya? Ya. Saya mau apa? Mau bersih-bersih ya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai, Alhamdulillah. Kan gitu intinya gitu. Tiap pagi, contohnya basmalah itu sudah berkembang kemana-mana. Nanti apa ya? Oke, berikutnya kan yang kedua. M yang kedua. Tanya silakan. Membersihkan semua yang kotor. Iya, iya bener kan. Ini kalian kan masih ragu-ragu karena yang diajarin kan orang-orang sudah lama di sini ya. Nanti kalau ada orang baru lebih mantap. Tapi apa nih latihan? Membersihkan semua yang kotor. Membersihkan semua. Kalau melihat semua yang ada yang kotor dibersihkan. Yang kotor itu misalnya apa? Lantai kotor dibersihkan, meja kotor dibersihkan, kipas angin kotor dibersihkan. Itu sih. Hati kotor dibersihkan, pikiran kotor dibersihkan. Apa? Dekat kosong bersihkan. Aku gitu. Isikan. Masa dibersihkan? Ya, itu M ke Dua. M ketiga. tiga baca. Memperbaiki semua yang rusak. Memperbaiki semua yang rusak. Apa misalnya rusak apa? Kipas angin. Kipas angin rusak, Sapu. Ya. jam rusak. Apalagi yang rusak? Keran rusak, ya. Bonggol sapu. Sapu. Sekarang kalau kitanya akhlak rusak, harus perbaiki kan gitu. Kan gitu. Bisa. Pokoknya apa yang rusak diperbaiki gitu. Mungkin cantolan baju jatuh, Hanger. perbaiki. Hanger gitu. Tuh M yang ke Tiga. tiga. M yang keempat Ada apa apa? Melengkapi semua yang diperlukan. Melengkapi semua yang diperlukan tuh misalnya apa Mas Abdul? Mas Abdul. Misalnya di kamar, wah belum ada, iya kayak gitu. Belum ada kapas, dilengkapi. Kebayang ya? Jadi jangan sampai misalnya mau udah rapi tahu-tahu Nggak ada. Keluar. ada sarungnya nggak ada misalnya apa tuh melengkapi semuanya. Ini ada yang kurang lengkap belum di sini? Melengkapi. Pewangi ada belum pewangi? Ada ya. Kamar mandi semua ada pewanginya ya.
Ada nggak yang belum lengkap ya Pak? Apa? Enggak. Dompetnya kosong. Kalau sekarang, kalau dulu kan kalian kerja tuh beres-beres sudah dapat tuh nggak 5.000. Kalau sekarang mah 5.000 dapat, udah beli kopi sendiri kan gitu. Dulu kan nggak dapat, sekarang udah dapat. Apalagi M yang ke 5. Merapikan semua yang berantakan. Merapikan atau membereskan? Membereskan semua. Berapa? Kalau yang berantakan dibereskan. Ada yang berantakan nggak? Rambut. Hmm? Senggol. Cuma ya, yang berantakan apa misalnya di meja nih berantakan. Ya dirapikan gitu. Tempat tidur berantakan. Hapus tidur lah misalnya. Ya. Oke, terus Haji apa Ci kamu Ci? M berapa Ci? M ke-6. Haji apa enggak? Menyediakan makanan. Apa? Tempat tidur. Apa? M5 sudah, M6 ke-6. Meminimalisir pengeluaran. Biaya, efisiensi, Dengan efisien dan mengoptimalkan pendapatan. Oke, contohnya gimana Mbak Tasya? yang baik. Contohnya gimana Mbak Tasya? Oh iya, kalau contoh meminimalisir tisu, pemakaian tisu. Tidak boleh boros. Terus apa ya, lampu-lampu yang tidak perlu maksudnya udah nggak perlu dimatikan. Kalau udah siang berarti kan nggak perlu dimatikan. Kipas kalau nggak dipakai dimatikan. Salah satu contohnya. AC. Kalau menggunakan matikan. Ya. Seperti. Terus kalau untuk mengoptimalkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik, itu salah satunya yang skill dan kemampuan teori di terapis, buat wawasan untuk komunikasi kepada pasien, itu meningkatkan. Oh, terapis ini ternyata ada daya tarik gitu. Ternyata terapisnya pengalaman banget ya. Tahu keluhan yang diderita pasien dan solusi buat pasien itu apa. Jangan ini Pak, jangan itu Pak. Sama mempromosikan jenis terapi produk yang ada di sini. Biar bisa nambah paket terapi, sama bisa kalau bisa sama herbalnya. Oh Pak, ini lagi tinggi, kita ada herbal ini. Jadi harus hafal semua jenis-jenis herbal, hafal semua jenis-jenis terapi dan harganya. Jangan sampai salah menginfokan ke pasien. Itu mengoptimalkan. Jadi misalnya orang bekam, di situ catatan 23 titik. Di dalam sama bisa cerita tentang penyakit, akhirnya jadi ngambil 33 titik. Mengoptimalkan. Jadi pendapatan sama bertambah, yang tadinya mau bekam 23 titik jadi 33 titik. Atau misalnya tadinya mau bekam doang, akhirnya jadi tambah gula, tambah biji urut, kayak gitu. Itu mengoptimalkan pendapatan. Ya. Terus contoh yang lain apa? Ada yang contohnya apa lagi? Meningkatkan pendapatan. Misalnya, yuk ditawari jamu misalnya. Di Jos, tawaran Pak ada jamu itu Pak. Itu juga meningkatkan penjualan. Itu M yang ke 6. nah. M yang ke-7 Meningkatkan kemampuan evaluasi.
meningkatkan kemampuan evaluasi. Jadi kita punya kemampuan evaluasi buat diri kita lah, paling tidak setidaknya gitu, evaluasi itu. Evaluasi kita ini di sini udah berapa bulan sih? Contohnya Aji deh, Aji ini berapa bulan dah? Setahun. Aji udah pinter apa aja sih? Di setahun ini dapat apa aja? Dapat apa aja? Bisa apa aja? Peka. Bisa peka, jadi urut. Gura bisa belum? Bisa. Gura udah praktek turun? Belum, tapi udah bisa. Nah, itu jadi catatan biar turunkan kalau udah bisa. Ya nanti praktek. Ya, jadi nanti kita ada tiap tahun tuh harus ada perkembangan. Paling nggak tiap 6 bulan ya. Syukur tiap 3 bulan ada perkembangan. Itu evaluasi. Saya di sini udah setahun, kok belum turun ke guru ya, kenapa? Karena saya belum menunjukkan. Saya harus pinter gura. 1 tahun sudah bisa rupiah belum? Sudah. Loh kenapa belum turun ke rupiah? Ya kenapa? Koreksi, dievaluasi. Kok saya? Padahal kan saya udah bisa baca rupiah ya. Evaluasi diri dulu. Saya harus bisa rupiah. Dilibatkan di rupiah. Sehingga punya pengalaman gitu Mbak Dada. Jadi nanti kalau misalnya rupiah, Haji masuk. Pokoknya ini yang sudah menghafal tiap pagi itu harus masuk. Perusahaan harus keluarkan uang untuk ikut rupiah, tidak mengurangi pendapatannya konsultan. Paham ya maksudnya ya? Untuk apa? Supaya punya kemampuan. Kalau nanti jadi setahun di sini udah bisa apa gitu. Teman-teman bisa peka. Aduh, oh saya udah bisa kok ya. Evaluasi aja. Terbuka nih di sini. Dikondisikan biar semuanya bisa gitu. Itu paham ya? Itu artinya evaluasi. Abdul nih evaluasinya gimana Abdul? Evaluasinya apa? Punya kemampuan evaluasi. Di situ meningkatkan kemampuan evaluasi di poin ke-7 tuh. Apa yang bisa kamu evaluasi? Pasien masuk. Masuk pasien. Terus, gini. Terus. Gitu ya. Jadi evaluasi itu misalnya Abdul itu kan evaluasi Abdul sebenarnya ini sudah pernah diterapkan dulu. Misalnya gini, saya kalau kerja malam misalnya sampai malam, orang koreksi gitu Abdul tuh. Sekarang sudah diterapkan. Kalau kerja sampai malam dia dapat tambahan gitu. Per jam ada 5.000 gitu. Bahkan kalau pagi juga ada 5.000 kalau mau aktivitas. Kamu jangan menganggap 5.000 sedikit, tapi lebih kepada justru untuk melatih diri sendiri dulu nih. Ya, evaluasinya banyak kan. Mungkin Mbak Mel apa evaluasinya Mbak Mel yang jadi evaluasi? Evaluasinya apa? Evaluasi buat diri sendiri dulu nih. Nanti baru evaluasi perusahaan. Ini kan pentingnya meningkatkan kemampuan evaluasi. Evaluasi itu ada evaluasi diri, ada evaluasi kerja. Misalnya gini, contohnya Mbak Mel, evaluasi diri ya, contohnya gini. Duh, saya kemarin gak jadi uji deh. Ya kan evaluasi tuh. Kan kemarin saya mau ngerjakan, kenapa ya kok saya jadi gak ngerjakan? Oh, karena saya gak bisa ngerjakan di pelanggan. Maklum ya, karena di belakang masih ada kerjaan yang gak bisa dibuang ke belakang. Seandainya saya bisa tiap pagi ke Grenci, sebenarnya bisa. Itu evaluasi.
oh saya kan dapat tugas, bukan tugas, latihan administrasi membuat catatan di panitia MDM. Saya belum laporan ya, misalnya gitu, membuat laporan, caranya gimana nih? Itu contoh-contoh evaluasi yang kaitan dengan pekerjaan. Kalau evaluasi dalam diri sendiri, evaluasi catat aja. Tips saya bulannya berapa sih? Kan gitu. Bulan kemarin saya dapat dari perusahaan sekian, tipnya sekian. Apa ya? Kenapa ya? Kenapa sih orang requestnya kita kok baru sedikit? Apa saya kurang memberikan sentuhan-sentuhan apa? Atau jangan-jangan saya kurang berdoa? Itu evaluasi diri. Untuk apa? Ya untuk dia mau evaluasi diri gimana sih? Ya, untuk meningkatkan. Itu contoh. Oh saya sudah setahun di sini. Oh sudah 2 tahun di sini. Oh saya hanya bisa begini ya. Bapak mau kalian paling lama nih, paling lama 3 tahun sudah menguasai semua. Manajemen sudah ngerti, membaca laporan ngerti. Jadi kita tuh punya laporan tiap bulan, kamu bisa baca tuh. Tahu nggak kamu pengeluarannya apa aja? Kan manajemennya terbuka nih. Coba hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya apa aja? Pengeluaran, pendapatannya apa aja di gereja itu pendapatannya di gereja. Di DHB itu pendapatannya apa aja? Jasa terapi. Nah, jasa terapi sama cek kesehatan. cek kesehatan. Terus Masuk- penjualan herbal, ya kan? Iya, maksudnya kan nggak masuk di laba rugi itu, tapi masuk ke PBO masuk. Iya. Jadi Herbal. pokoknya judulnya penjualan herbal, penjualan jos. Jos. Ya. Itu yang penerimaan. Pengeluarannya apa aja? Pendapatannya tahu nggak kamu? Pendapatannya berapa? Perusahaan itu dapatnya berapa? 80. Hmm? Berapa sih? Omset DHB berapa? Omset apa? Penjualan terapi berapa? Hah? Berapa? Berapa? 80 apa? Bukan berapa? Dolar. Hah? Oh, 80% Pak. Utang kira 80 juta. Jadi omset DHB berapa? 100 juta. 118 juta. Ya. Biayanya apa saja? Biayanya berapa? Pengeluaran. Nah, Biaya pengeluaran pendapatan karyawan 20%, komisi penanganan 20%, komisi admin, komisi cek kesehatan, terus uang ujung ya, ujung selama 1 bulan, terus sama biaya keperluan kantor, perlengkapan kantor, perbaikan kantor, perawatan kantor, terus beras, gula, kopi dan teh, bensin, gas, laundry, listrik, wifi, terus kebersihan, iuran kebersihan, terus transportasi, penyelarasan kalau ada. Oke, itu pengeluaran tuh yang pegang administrasinya mencatatnya siapa aja? Yang pegang itu Teh Lina sama Bu Amel. Mbak Amel. Ya. Itu ada anggaran di situ berapa persen anggarannya? 15. 15% dari pendapatan itu digunakan untuk operasional, untuk biaya-biaya misalnya itu tadi beli-beli ini semua pembelian ini termasuk perlengkapan terapi dan sebagainya itu 15%. Ya.
yang pegang kendali, yang pegang ekonominya, Teh Lina sama Mbak Men. Ya. Terus kamu tahu nggak hitungan uang uang ujung itu berapa persen? 10. Berapa? Berapa? 5%. Nah, keuangan ya. Kita lihat data, makanya Bapak tuh kalian tuh lihat data. Jadi ujung itu uang hadir ya, itu beberapa persen jatuhnya. Itu harus bisa membaca data. Itu pentingnya jadi kepala cabang, ngerti data. Uang hadir itu maksudnya berapa persen sih? Berapa persen jatuhnya? Nanti dia pelajari ya, itu sekitar 15% itu. Sepuluh sampai 15%. Coba aja itu. Berapa? Ini kalian harus tahu, karena apa? Kalau nggak ngerti nanti nggak ngerti usaha. Jadi nanti ketika pegang cabang tuh ngerti loh. Oh, usaha ini hasilnya ini, punya ini, ruginya sekian, kenapa rugi kan gitu. Itu pentingnya berlatih jadi leadership, berlatih jadi pimpinan. Ya, kita punya tabungan 10%. Yang pegang tabungan siapa? Mas Abu. Jadi tiap hari kita keluarkan tuh tabungan untuk persiapan apa? Bayar kontrak tempat. Ini gambaran dari pimpinannya supaya tahu ya. Jadi pendapatan kita tiap hari dikeluarkan untuk 15% untuk petty cash, 10% untuk tabungan. Berarti berapa? Tabungan itu kontrak ya. 25. Ya, ditambah 20%. 20%. Komisi penanganan. Komisi penanganan berarti berapa? 45. Tambah uang hadir berapa persen? Paham ya? Kebayang nggak? Jangan kebayang cuma gini, oh dapat 100%. Buat saya 20%. Berarti perusahaan dapat 80%, bukan begitu. Maksudnya gini, kenapa sampai harus tahu? Supaya ngerti, ini kalau rugi, mana ruginya? Kalau untung dari mana untungnya? Paham ya? Ini makanya di HBA itu dari dulu terbuka belak-belakan. Untungnya berapa saja tiap bulan kemarin kita? Rata-rata berapa? Bulan yang lalu deh, bulan yang lalu berapa? 26 juta. Jadi omset berapa? Omsetnya 118. Dari berarti berapa persen? 26 dibagi 118. Bicara menghitungnya kamu harus tahu nih. Bapak ingin ngajari kalian supaya bisa menghitung. Berapa persen, Mbak? Dua 20% berarti. Jadi untungnya 20%. Paham ya maksudnya ya? Untuk apa ini, Bu Mas Ampun? Supaya kalian tahu kalau nggak pandai menghitung, kita tidak mempunyai kemampuan evaluasi. Saya ini kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya apa? Kok evaluasi sudah ya. Terus buka Pak. Oke, sekarang marketing fungsi manajemen ya. Jadi ujung udah ya. Kebayang ya? Itu artinya evaluasi. Evaluasi yang bersifat pribadi maupun yang usaha. Oke, berikutnya fungsi manajemen Ya. itu ada OAC ya, OAC.
Satu. Satu P, planning. Planning itu perencanaan. Ya, terusin. Planning perencanaan, perencanaan. Planning, perencanaan. Kita punya rencana gitu. Kita punya rencana apa? Misalnya tahun depan omsetnya apa kemarin? Target. Ya, target. Target kan biasanya sebulan satu untuk pendapatan kan 118 juta. Nah, mau ditarget sekitar 125 sampai 130 juta. Dari pasien berapa biasanya, Bos? Dari pasien biasanya 600 sampai 700. Nanti ditarget 700 sampai 900. Monggo. Assalamualaikum Pak. Nah, oke. 700, jadi pasien kita tuh tiap bulan itu rata-rata 600 sampai 700. Kita mau targetkan menjadi 900. Sekarang kita jadi pasien banyak. Pasiennya banyak lah. Monggo dorong, ditarik ini. Aduh, alot banget nih. Monggo. Ini. Terus. Maaf Bu ya.